Saudara, perkembangan terkini terkait penyelidikan insiden tambang longsor di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Kita telah terhubung dengan Kapolresta Cirebon, Kombes Sumarni. Selamat malam Bu Kapolres, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Mbak. Terima kasih Bu. Ini ada dugaan kelalaian dalam insiden longsor tambang. Ini dari mana dugaan itu muncul Bu? Lalainya dari mana yang dimaksud? Ya, karena tambang tersebut izinnya lengkap ya Mbak ya. Yang pertama izinnya lengkap dan akan berakhir di sekitar bulan Oktober 2025. Kemudian teknik formasinya yang kami dapatkan, kemudian dari beberapa ahli juga yang kita koordinasikan. Jadi SOP dan metode penambangannya yang keliru. Gitu Mbak. Masih sampai Oktober ini izinnya masih aktif, namun sudah dicabut saat ini karena sebagai sanksi administratif. Ini ya, dari hasil penyelidikan sementara ini ada dugaan kelalaian. Kelalaian yang dimaksud ini seperti apa Bu Kapolres? Ya pastinya si pemilik tambang pada saat melakukan penambangan tidak menerapkan SOP yang benar. Kemudian pekerja yang melakukan pekerjaannya tidak diperhatikan keselamatan kerjanya. SOP seperti apa maksudnya Bu Kapolres? Gimana Mbak? SOP seperti apa yang dilanggar maksudnya? Ya teknik metode penambangan kan pasti ada Mbak. Seperti apa pola penambangan yang benar. Nah, si pengelola tambang ya tidak melakukan prosedur tersebut begitu. Jadi dalam arti lain ini yang lalai ini apakah memang manajemennya atau karyawannya yang bekerja di tambang? Ya berdasarkan hasil dari pemeriksaan para saksi yang kami periksa ya, sudah dapat kita mintai pertanggungjawaban terhadap dua pihak Mbak, yaitu pengelola tambang dan kepala teknik tambangnya. 6 orang sudah diperiksa ya Bu Kapolres. Ini hasil pemeriksaannya 8 orang sudah diperiksa sejauh ini. Apa hasil pemeriksaannya Bu? Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa terjadi pelanggaran terhadap prosedur pola penambangan yang benar, kemudian tidak memperhatikan keselamatan para pekerjanya, ya, sehingga kami dalam proses ini ya menerapkan beberapa undang-undang terhadap pihak-pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Artinya ada pelanggaran pidana ya Bu ya? Dan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian undang-undang keselamatan kerja, undang-undang ketenaga kerjaan, kemudian undang-undang minerba termasuk undang-undang yaitu di dalam pasal 359 KUHP. Artinya ditemukan ada pelanggaran pidana dalam aktivitas pertambangan di sana? Betul. Tapi sejauh ini belum ada penetapan tersangka ya Bu ya? Sudah ditetapkan 2 orang tersangka Mbak. 2 orang? Sudah maraton melakukan pemeriksaan, kemudian sudah dilakukan gelar perkara, sehingga tadi malam ini kita tetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu pengelola tambangnya, pemilik tambangnya, dan kepala teknik tambangnya Mbak. Apakah ada kemungkinan nanti tersangka baru yang juga ditetapkan? Ya masih kami akan lakukan pendalaman ya. Bu Kapolres, ini kan selain memang ada dugaan ada kelalaian dalam proses aktivitas pertambangan di sana, namun sejauh ini kan ada izin yang memang sudah diberikan secara legal oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan sempat tadi dikatakan oleh Gubernur Jawa Barat ini sudah ada peringatan terkait dengan bahaya dari aktivitas penambangan itu. Sejauh ini ada pengawasan nggak Bu terkait dengan aktivitas penambangan di sana? Ya pastinya dari pihak-pihak yang terkait ya sudah melakukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan juga kita tanyakan, memang sudah ada pengawasan, saran masukan kepada pengelola tambang, namun pengelola tambangnya tidak mengindahkan. 2 orang sudah ditetapkan tersangka, ini akan dikenakan ancaman pidana berapa tahun Bu? Dari undang-undang yang tadi kami sebutkan,
undang-undang yang paling tinggi ancaman pidananya, yaitu Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup ya, Undang-Undang Lingkungan Hidup. Itu pidananya paling tinggi 15 tahun. Ya, 15 tahun. Sejauh ini terkait dengan korban, Bu, 3 korban sudah ditemukan tadi sore. Ya. Ini siapa saja sudah teridentifikasi? Ya, yang tadi sore kita temukan ada 3 korban yang teridentifikasi atas nama Sakira, 44 tahun. Alamatnya di Desa Cikesal, Kecamatan Gempol. Kemudian Sunadi alias Padol, umur 30 tahun, alamatnya di Duku Puntang. Kemudian Sanadi, 47 tahun, alamatnya di Desa Cikesal juga Palimanan. Jadi ada 3 orang, totalnya berarti yang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia ada 17 orang. Dan barusan kami sudah melakukan penyerahan kepada keluarga dan sudah dikawal oleh jajaran Polresta Cirebon ke rumah duka masing-masing, Mbak. Artinya yang masih hilang masih 8 masih dalam pencarian ya, Bu Kapolres? Betul. Pencarian akan 8 yang masih belum ditemukan. Pencariannya akan difokuskan seperti apa, Bu? Karena memang melihat ini kan rawan longsor susulan seperti itu. Ya, besok pencarian akan dilanjutkan. Nanti ada tim IC-nya dari Dandim 0620 ya yang akan memimpin pelaksanaan kegiatan evakuasinya bersama Basarnas dan tim terkait lainnya. Sampai kapan, Bu, rencana pencarian terus dilakukan? Ya pastinya sampai korbannya ketemu, Mbak. Oke, berapa banyak personel yang dikerahkan dan melibatkan siapa saja, Bu Kapolres? Tadi pagi kita sudah mengerahkan 400 personil gabungan ya dari jajaran kepolisian Polresta Cirebon, Brimob, TNI, kemudian Basarnas, BPBD, PMI, Tagana, kemudian dari dinas-dinas terkait ya, Dinas Kesehatan, PUPR, kemudian SDM, komplit, Mbak. Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni. Terima kasih Bu Kapolres, selamat malam, salam sehat.